Nah, baik. Jadi setelah di bagian yang ketiga, kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu isim, ya. Maka di bagian keempat ini kita akan menjelaskan tentang kelompok kedua, ya, dari pembagian kata di dalam bahasa Arab, yaitu kelompok fi'al. Ya. Apa itu fi'il? Fi'il di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata kerja. Nah, di dalam bahasa Arab, fi'il ini atau kata kerja ini terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah al-fi'lul madi. Ya. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan satu aktivitas, ya, atau satu perbuatan atau satu pekerjaan yang terjadi pada masa lalu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sebut dengan past tense. Ya. Nah, itu disebut dengan al-fi'lil madi. Contoh, ya, misalnya kata kataba, ya, yang artinya adalah menulis. Nah, yang penting untuk dipahami adalah bahwa di dalam bentuk fi'il madi yang merupakan kata kerja paling dasar di dalam bahasa Arab, ini sudah mengandung pelaku di situ. Ya, ketika kita mengatakan kata kataba yang berarti menulis, itu artinya adalah dia menulis. Ya, pihak ketiga tunggal. Ya, dia menulis. Kataba. Contoh lain, misalnya qoro'a. Ya, dia membaca. Atau contoh lain, jalasa. Ya, dia duduk. Ya. Kemudian misalnya zahaba. Ya, dia pergi. Nah, ini contoh-contoh fi'il madi. Ya. Satu kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang terjadi pada masa lalu. Nah, setelah al-fi'lul madi, ada yang kedua adalah disebut dengan al-fi'lul mudhari'. Ya. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan atau pekerjaan yang terjadi pada masa sekarang, ya, atau pada masa yang akan datang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sebut dengan istilah present tense atau future tense. Ya, itu disebut dengan al-fi'lul mudhari'. Nah, satu hal yang penting sekali untuk dipahami adalah bahwa ciri utama dari fi'lul mudhari' itu dia akan diawali dengan salah satu dari 4 huruf, ya, yaitu huruf hamzah atau huruf alif, kemudian huruf nun, kemudian huruf ya atau huruf ta. Ya, jadi 4 huruf ini. Ya, biasanya kita menghafalnya dengan sebutan aniyata atau anita. Ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf atau fi'il mudhari' pasti diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini. Nah, keempat huruf ini menunjukkan siapa pelaku dari aktivitas itu. Nanti akan dijelaskan pada bagian-bagian yang lain. Nah, contoh dari fi'il mudhari' misalnya aktubu. Ya, kalau tadi di fi'il madi kataba artinya adalah dia menulis. Nah, kalau aktubu itu artinya saya sedang menulis atau saya akan menulis. Ya. Nah, contoh kedua misalnya nakra'u. Ya, ini berasal dari kata qara'a yang artinya membaca tadi. Ya, maka nakra'u artinya adalah kami sedang membaca atau kami akan membaca. Ya. Kemudian contoh ketiga, ya, dari fi'il mudhari' ini adalah yajlisu. Ya. Kalau di fi'il madi tadi kita sudah tahu ada jalasa yang artinya adalah dia duduk. Ya. Atau dia duduk. Aktivitas duduk pada fi'il madi tadi adalah aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Ya. Nah, kalau yajlisu itu artinya adalah dia sedang duduk atau dia akan duduk. Ya.
Nah, contoh yang keempat adalah tadhhabu. Ya. Nah, ini dari kata zahaba yang artinya pergi. Kalau tadhhabu ini artinya adalah kamu sedang pergi atau kamu akan pergi. Nah, nanti proses perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ini, bagaimana proses terjadinya, itu akan dijelaskan pada bagian-bagian yang akan datang. Ya, jadi yang penting untuk dipahami pada bagian ini adalah paling tidak kita sudah memahami bahwa fi'il atau kata kerja itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah fi'il madhi, ya, satu kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, ya, kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas atau perbuatan yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan fi'lul amr, ya, yaitu kata kerja perintah. Fi'lul amr, kata kerja perintah. Contoh, ya, uktub. Nah, uktub ini berasal dari kata kataba. Maka kata kerja perintahnya adalah uktub, ya, tulislah. Yang kedua contohnya adalah ikra, bacalah. Ya. Nah, dari kata qara'a yang di fi'lul madhi tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga contoh yang lain adalah ijlis, duduklah, ya, dari kata jalasa yang artinya duduk. Kemudian yang keempat adalah idhab, ya, artinya pergilah, dari kata zahaba yang artinya pergi. Ya. Nah, nanti bagaimana proses perubahan, ya, dari fi'il madhi atau fi'il mudhari ini menjadi bentuk-bentuk perintah yang ada di dalam fi'il amr ini akan kita jelaskan pada bagian-bagian yang lain, ya, pada bagian-bagian yang akan datang. Tapi inti dari apa yang menjadi isi dari bagian keempat ini adalah yang harus dipahami, ya, bahwa fi'il adalah kata kerja. Nah, fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu al-fi'lul madhi yang artinya adalah kata kerja bentuk lampau, ya, kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas pada masa lalu. Nah, yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, ya, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ya, adalah fi'lul amr, ya, kata kerja perintah. Ya, itu aja. Paling tidak di bagian keempat ini itu dipahami, maka nanti kita akan lebih jelaskan lebih detail lagi, lebih dalam lagi pada bagian-bagian yang berikutnya. Baik, terima kasih.